Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengetahui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, status seseorang saat ini sering dimuat di dalam media sosial yang berkembang seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Dari status seseorang kita dapat memahami sebagian kecil peristiwa yang sedang dialami olehnya, yang sudah dialami, atau yang kemungkinan akan dialami seseorang itu. Namun yang lebih dominan adalah yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Ini bisa kita ketahui dengan siaran langsung yang diposting oleh seseorang itu. Dan bisa saja karena kemajuan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi pada saat ini, orang lain yang jauh dari kita katakan apakah itu di luar negeri, bisa lebih dahulu mengetahui berita yang terjadi di sekitar kita daripada kita sendiri. Misalnya, orang tua ditelepon anaknya yang berada di perantauan, ingin menanyakan berita tentang sakitnya Opung Taronggal, karena dia melihat berita tersebut di media sosial atau siaran langsung. Sementara orang tuanya sendiri yang adalah tetangga dari Opung Taronggal ini mungkin sama sekali tidak mengetahui kabar itu. Selain itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di media sosial, terkhusus misalnya di aplikasi Facebook, ada sebuah kolom yang berisikan bagaimana perasaan Anda. Dan ketika kita klik bagian ini, akan ada banyak pilihan. Apakah itu sedang merasa senang,
merasa dicintai, bersemangat, penuh kegembiraan, terberkati, sedih, bersyukur, lelah, sendirian, sakit, dan lain sebagainya. Jadi, bisa dikatakan dari status seseorang yang dituliskan di media sosial, paling tidak sedikit banyaknya kita bisa mengetahui apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh seseorang itu. Dan ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada bangsa Israel, sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana perasaan Anda? Kira-kira apa yang menjadi respon mereka? Dari bacaan firman Tuhan hari ini, bisa dikatakan mereka bersukacita. Mereka berbahagia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat, karena kita membaca, mengikuti bagaimana Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya. Tuhan memberitakan pembebasan kepada umatnya. Tuhan memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada bangsanya. Sebagai tanda bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Yang diwujud nyatakan melalui kepulangan bangsa itu dari pembuangan Babel. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, seseorang yang dibuang, yang meninggalkan kota kelahirannya selama berpuluh-puluh tahun, kita katakan selama 70 tahun. Mungkin apabila ada suatu daerah yang ditinggalkan selama 70 tahun, saya rasa daerah atau tempat ini pasti sudah semak belukar, sudah sulit untuk dikenali, dan lain sebagainya. Tetapi di situasi itu mereka tetap bersuka cita karena mendapatkan informasi tentang tahun pembebasan, tentang tahun rahmat Tuhan, di mana tahun rahmat Tuhan ini adalah kehendak Tuhan sebagai wujud nyata kasih Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan bangsa atau umatnya. Inilah berita sukacita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya, yang mereka dengar, yang mereka terima pada waktu itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih? Coba kita bayangkan kehidupan kita. Setiap hari, mulai dari bangun pagi, berita apa yang masuk dalam pikiran kita? Berita baikkah atau berita buruk? Kalau berdasarkan pengamatan, kasat mata, dan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, bangun pagi ketika kita menghidupkan televisi, sering sekali atau tidak jarang berita buruk yang masuk ke dalam pikiran kita. Mulai dari masalah korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, tindakan kriminal, penipuan, tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika menyaksikan film sinetron Indonesia. Topiknya menampilkan perbedaan antara si kaya dan si miskin dengan cara yang salah. Bagaimana suami menyiksa istri, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Sementara, kabar baik jarang kita peroleh. Kalau kita rajin ke gereja, berarti hanya 1 kali dalam seminggu kita mendengarkan kabar baik. Kabar baik tentang firman Tuhan. Kalau kita mengikuti ibadah pertangyangan, tentu bertambahnya berita sukacita yang kita dengarkan. Kemudian ketika kita mengikuti punguan melalui PHD, PA, dan lain sebagainya, mungkin akan menambah berita sukacita penghiburan yang kita terima. Kabar baik lainnya adalah ketika anak kita berulang tahun, lulus ujian, diterima bekerja, dan lain sebagainya. Dan secara umum Bapak Ibu yang terkasih, ketika diberikan sebuah pertanyaan kepada kita, jujur kita katakan, berita mana yang suka kita dengarkan di dalam kehidupan kita? Tentu jawabannya adalah berita yang baik. Saya rasa tidak ada seorang pun yang menginginkan berita yang tidak baik. Tetapi ironis, saya rasa kita secara sadar, kita mengkehendaki bahwa berita yang baik yang kita dengar, yang kita terima. Tetapi ternyata sering sekali
kita yang tidak menghendaki berita yang tidak baik, malah memberitakan berita yang tidak baik kepada orang lain melalui perkataan kita. Contoh, menyebarkan gosip yang tidak sedap, menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian ketika kita mengunjungi orang tua, sahabat, teman yang sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit, tentu ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang memberikan semangat, doa, pengharapan, motivasi, dan lain sebagainya. Tetapi ada saja orang yang mengunjungi saudaranya yang sedang dalam keadaan sakit dengan niat baik, tetapi perkataannya melemahkan. Contoh, ada seorang ibu, anggota punggungan, yang sedang mengalami sakit asam lambung. Kemudian teman-teman satu punggungannya datang mengunjungi. Temannya mengatakan, di depan ibu yang sedang dalam keadaan sakit ini, di batu hamu do kadongan, di tada hamu do opung nisi buteti, saru padonian sait nadot inangon, alaih norhoni persaiton nai, polaikon dioperasi nasida, jaladung dioperasi, merujungulu da bahibana. Kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Tujuannya adalah untuk mendoakan, memberikan pengharapan dan semangat. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang melemahkan. Jika kita berada di posisi orang yang sedang dalam keadaan sakit, bagaimana kira-kira perasaan orang yang tersakit ini? Apakah dia semangat atau melemahkan pikiran dan perasaannya? Tentu perkataan-perkataan yang seperti itu akan semakin melemahkan. Jadi memang banyak tanpa kita sadari, berita, informasi, dan perkataan yang kita sampaikan ini malah menyebabkan orang semakin menderita, kecewa, kehilangan semangat, kehilangan harapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah informasi, berita, dan perkataan yang kita ucapkan ini, hendaknya memberikan hal yang positif, yang memberikan semangat, pengharapan, dan sukacita untuk orang lain. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, menghibur semua orang yang berkabung, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting bahwa perkataan, ungkapan, dan semangat ini akan membangkitkan gairah dan semangat orang lain yang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dan tentunya ini akan memperbaharui pengetahuan dan pengenalan seseorang itu akan cinta kasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah perkabungan, Tuhan masih menunjukkan penghiburannya, Tuhan masih menunjukkan penyertaannya, Tuhan masih menunjukkan cinta kasihnya, dan ini akan bermuara kepada puji-pujian, syukur kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang terkasih. Di suatu waktu ada warga jemaat yang datang kepada Parhalado untuk mengadakan ibadah syukuran karena anaknya menang atau lulus PNS di kejaksaan. Setelah ibadah dilakukan, tentu diadakan acara makan bersama. Setelah acara makan bersama, kemudian tentu diadakan lagi acara mandok kata dari keluarga, todong, Parhalado, dan lain sebagainya. Kemudian sahat, kemudian sampai kepada acara mangapu. Ketika mangapu, orang tua dari anak yang lulus ini mengatakan demikian. Memang mulai dari anak kami ini sudah kelihatan dia adalah orang yang pintar.
Mulai dari SD, dia adalah anak yang berprestasi. Sering sekali dapat juara kelas hingga sampai ke tahap SMA. Ketika kuliah pun bisa dikatakan IP-nya sampai ke 3,5 ke atas. Selain itu, di pendidikan informal, kami memberikan dia les bahasa Inggris, les matematika, les musik, dan lain sebagainya. Segala yang dibutuhkan oleh anak kami telah sediakan dengan baik. Dan ternyata dia bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dia lulus menjadi seorang PNS. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kira-kira kesaksian orang tua dari anak yang lulus ini? Judul dari kegiatan ibadah ini, acara ini adalah ucapan syukur. Tetapi tidak sedikit pun perkataan atau ungkapan dari seorang bapak ini yang mengucapkan syukur atas segala berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia merasa kelulusan anaknya adalah karena kepintaran, karena usaha, karena perjuangannya yang menyekolahkan, memberikan segala yang dibutuhkan. Jadi hal ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kita bisa melihat segala aspek perjalanan kehidupan kita, dari keadaan yang tidak baik sekalipun, atau dari keadaan yang baik sekalipun, di situ Tuhan senantiasa memiliki peran serta yang paling utama di dalam kehidupan kita. Di situasi sukacita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Di situasi yang tidak baik sekalipun, ternyata Tuhan juga senantiasa mendampingi, menguatkan, memberikan pengharapan kepada kita. Dan ketika kita mengingat akan hal ini, tentu di sepanjang perjalanan kehidupan kita, di hal-hal yang akan kita hadapi, di hari-hari yang akan datang, ini akan menjadi buah iman kita, bahwa pengenalan akan Tuhan, akan kesetiaannya, akan kebaikannya, senantiasa menyertai kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Dan amin, Tuhan memberkati.